Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana pergerakan Habib Lutfi bin Yahya setelah diskakmat oleh PBNU. Jadi sudah bukan rahasia lagi, sudah diketahui umum bahwa Habib Lutfi bin Yahya telah melakukan perlawanan terhadap PBNU. Habib Lutfi bin Yahya telah merampas jatman dari NU. Dan Habib Lutfi bin Yahya berencana mengadakan kongres tandingan. Nah, ini dia lebih seru. Jadi yang membongkar keburukan Habib Lutfi itu adalah beliaunya sendiri. Kita hanya mengikuti saja, memberitakan, tidak mengorek-ngorek. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ini adalah taktik dari PBNU sendiri. Strategi, siasat untuk bagaimana mengelabui Habib Lutfi, karena ini sedang terjadi dalam tanda kutip perang ya. Awalnya Habib Lutfi bin Yahya mengambil jatman ya kan, kemudian dihimbau oleh NU untuk dikembalikan tetapi tidak. Bahkan Habib Lutfi merencanakan akan mengadakan kongres atau muktamar jatman sendiri tanpa PBNU direstui atau tidak. Habib Lutfi akan mengadakan kongres sendiri di Pekalongan, yaitu direncanakan bulan Desember ya, tanggal 22 atau 23 lah begitu. Surat-suratnya sudah diedarkan, kemudian waktu pelaksanaannya sudah disusun atau rundown acaranya sudah dipublikasi. Kita pun mendapatkan salinannya, dan di situ direncanakan dihadiri oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Rupanya acara ini mendapat perhatian dari PBNU, dan kemudian PBNU membuat taktik, yaitu mendului muktamarnya Habib Lutfi. Jadi kalau Habib Lutfi ya akhir Desember, maka seminggu sebelumnya PBNU harus sudah mengadakan. Maka dengan melihat rencana Habib Lutfi bin Yahya ini, PBNU atau Gus Yahya dan rekan-rekan kemudian merencanakan pula membuat kongres jatman ke-13 lebih awal, yaitu yang alhamdulillah sudah dilaksanakan pada tanggal 21 Desember kemarin. Jadi mungkin setelahnya baru kongresnya Habib Lutfi 27-28, mungkin akhir-akhir Desember itu. Inilah yang membuat kubu Habib Lutfi bin Yahya atau kita sebut LBY saja terkaget-kaget. Loh, kok diduluin? Berarti kan kita kalau sudah keduluan, berarti kita kan masuknya tandingan atau jatman perjuangan, jatman tandingan, jatman liar. Waduh, gimana ini? Itulah hebatnya orang-orang PBNU. Jadi sebelum LBY mengadakan, maka PBNU secara resmi mengadakan. Dan ini resmi loh, dihadiri oleh ketua PBNU, kemudian Rais Amnya, dan pengurus-pengurus NU lainnya. Nah, dengan telah dilaksanakannya Kongres Jatman ke-13 kemarin yang sudah sukses oleh PBNU, yang menghasilkan ketua umum Thorikoh atau Rais Ali-nya yaitu Kiai Haji Khalwani, maka beres sudahlah acara Jatman ini. Beres sudahlah agenda PBNU ini, dan tidak boleh lagi ada acara-acara di luar PBNU. Maka acara-acara yang diselenggarakan di luar PBNU, acara Kongres Jatman setelah ini adalah acara liar dan ilegal. Nah, itu dia. Pusing-pusing tuh LBY. Dan pada kongres di PBNU pun LBY tidak hadir, mungkin sedang mengatur strategi bagaimana mensukseskan kongresnya sendiri di Pekalongan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi benang merahnya sudah ketemu ya. Apa itu?
bahwa acara Kongres Jatman di luar PBNU adalah ilegal, liar, dan tidak boleh didatangi. Inilah yang menjadikan posisi LBY terancam. Terancam apa? Ya, terancam jadi orang liar. Terancam bahkan melakukan hal-hal ilegal atau dalam bahasa agamanya haram. Maka seluruh warga Nahdliyin bisa melihat bagaimana dalam tanda kutip nakalnya LBY. Tua-tua kok nakal. Inilah juga yang kemudian membuat Tubagus Mogi Nur Fadil dari Kesultanan Banten dan rekan-rekan geram, dan bahkan mewarning kepada LBY dan rekan-rekannya agar jangan sampai mengadakan muktamar tandingan, jangan sampai mengadakan Kongres Jatman tandingan. Jatman sudah beres, dan Jatman yang kemarin itu yang menghasilkan Rais Ali Kiai Haji Khalwani itulah yang resmi dari PBNU. Maka logo, sejarah, badan hukum, dan lain sebagainya adalah mutlak milik Jatman PBNU. Maka LBY dalam tanda kutip diharamkan menggunakan logo Jatman, diharamkan menggunakan logo NU, dan diharamkan membawa-bawa nama dan pengurus NU, karena semua itu sudah beres dilaksanakan. Inilah warning daripada Kesultanan Banten Tubagus Mogi Nur Fadil dengan PBNU tersebut. Nah, tapi kami prihatin Mas Rifki dengan adanya pihak tertentu yang konon itu juga mau mengadakan tandingan. Nah, cuman tandingan ya yang di luar PBNU. Ya, itu kami lihat kan ada rencana dari pertengahan Desember mundur ke akhir Desember. Kami lihat lagi ada mundur ke pertengahan Januari. Nah, ini kalau dalam pandangan kami tolong dihentikan dan tidak usah diteruskan. Kami himbau dan juga kami peringatkan kalau perlu agar lebih baik legowo saja. Nah, terutama saya berani akan menyebutnya Abah Habib Lutfi bin Yahya beserta pendukung nyuwun sewu, lebih baik monggo legowo untuk lengser ke Prabon. Jadi kalau kita ambil contoh Pak Presiden Soeharto di masa lalu itu sudah menjabat selama 32 tahun. Nah, ini kalau Abah Habib Lutfi kebalikannya sudah 23 tahun. Sudah cukup lama karena aturannya kan sebenarnya hanya tahun 2000 sampai dengan 2010. Ini sudah offside sampai dengan tahun 2023. Jadi monggo legowo untuk lengser ke Prabon. Kami harapkan jangan lagi untuk mengadakan kongres tandingan, karena dengan demikian akan memecah belah NU. Nah, kadang-kadang perjuangan kita nih Mas Rifki suka difitnah mau memecah belah NU. Padahal justru kita itu mau mengembalikan ke rel yang benar. Kita memperjuangkan dari parasit-parasit yang mau menggerogoti NU dari dalam. Karena terbukti ada pembelokan sejarah NU, ada pembelokan sejarah Jatman, ada pembegalan Jatman tidak sesuai dengan legalitas NU yang mestinya hanya 2 periode kepemimpinannya per 5 tahun, tapi ini sudah offside sampai dengan 23 tahun. Nah, itu artinya kita justru prihatin, apalagi Jatman ini kan organisasinya ahli thorikoh, para sufi. Nah, kalau sebagai sufi harusnya jauh dari hawa nafsu akan tahta jabatan duniawi. Jadi kalau mengaku sebagai sufi, mbok yao legowo saja. Jangan diperpanjang dengan membuat kongres tandingan. Dan juga kami memberikan saran masukan kepada presiden kita yang terpilih Pak Presiden Prabowo, jangan mau Pak nyuwun sewu kalau diundang oleh pihak yang sebelah. Jadi apabila kami kan sempat membaca ada rencana dari pihak Jatmannya Pak Lutfi bin Yahya yang kalau kita lihat dari ilegalnya mereka bikin SK Kemenkumham baru, namanya semestinya bukan lagi Jatman tapi Parman atau Patman. Dan andai kita mau diteruskan, janganlah membawa-bawa atribut NU, karena Jatman yang asli sudah kembali ke pangkuan NU. Jadi kalau mau palsu ini lebih baik bekerja sama saja, melebur, atau kalau masih ngeyel, ya monggo jangan bawa-bawa atribut NU. Ya jadilah sebagai Parman atau Patman gitu. Nah, dalam pandangan kami Pak Prabowo harus bijaksana, jangan sampai apabila diundang itu malah menghadiri
organisasi yang ilegal, karena ini bisa ikut menjadi pemecah belah dalam organisasi NU. Karena ini sekarang ini sudah ada keputusan yang legal dan kita harus hargai bersama yang legal ini. Jangan sampai ini diteruskan untuk menjadi bahan pemecah belah. Dan kalau perlu nih Mas Rifki, kita juga akan memberikan peringatan kepada Pak Lutfi. Jadi perlu boleh nih Mas Rifki ya, kita peringatkan ya. Iya. Ini nyuwun sewu nih Pak Lutfi bin Yahya. Pada dasarnya kita menghargai Bapak yang sudah berkiprah di NU cukup lama. Tapi nyuwun sewu, kalau misalkan terus menerus jadi gini Mas Rifki, saya juga perlu sampaikan. Kalau para kiai-kiai pribumi kita, gus-gus pribumi kita, itu biasanya diingatkan, dikritik, disindir oleh para netizen, itu masih ada yang langsung mau tobat. Contoh kemarin saya tahu lah ada Gus Miftah itu dikritisi oleh netizen, tapi alhamdulillahnya masih mau minta maaf, masih mau mundur dari jabatan, masih ada kesadaran. Tapi kami sayangkan ini saudara-saudara sekalian, kalangan Habib Ba'alawi Muasal Yaman, baik yang terlihat halus, terlihat kasar dan lain-lain, itu sudah terungkap di publik, baik kepalsuan nasabnya, caci makinya, bahkan pembelokannya, tapi belum ada satupun tuh yang berkomentar untuk minta maaf, sadar, menghentikan kezalimannya, itu tidak ada. Mereka tetap seolah-olah nggak tahu, seolah-olah cuek bebeh gitu. Nah ini kami makanya dengan podcast kali ini kami ingin sampaikan kembali kepada Pak Lutfi untuk tobat. Jadi untuk masalah Jatman sudahlah kembalikan ke PBNU. Anda jangan lagi punya ambisi, apalagi kalau Anda mengaku ulama sufi, sudah sepuh juga, jangan berambisi untuk membegal Jatman dari pangkuan NU. Ini sudah saatnya dikembalikan sesuai dengan aturan yang ada. Dan Anda perlu tahu sebenarnya baik Pak Lutfi maupun pengikut-pengikutnya, sebenarnya banyak kasus-kasus beliau yang selama ini karena kami menghormati beliau tuh kita diamkan. Artinya belum kita tempuh jalur hukum, karena kita masih menghimbau agar beliau sadar, agar beliau tobat, agar beliau minta maaf kepada publik. Karena kami juga menghargai ya peran serta beliau lah, apalagi secara usia beliau juga memang sepuh ya. Kita menghargai, tapi kita tidak bisa diam terus. Karena apabila kita diam terhadap kezaliman dengan penolakan hati saja sudah selama-lama iman. Nah, kita tidak ingin iman kita lemah. Kita ingin menguatkan iman kita sehingga kita terus-menerus melakukan pelurusan sejarah, silsilah, dan juga kita hendak menyadarkan juga baik para habaib dan para muhibin untuk segera sadar. Jadi untuk kasus Pak Lutfi bin Yahya ini tadi kami juga sudah melihat kalau misalkan terus-menerus kita melihat beliau banyak melakukan pembelokan sejarah NU, pembelokan sejarah Jatman, pembelokan tokoh-tokoh Nusantara seperti Pangeran Diponegoro, Kanjeng Aditya Sumodiningrat. Ini jatuhnya kepada pembohongan publik. Jadi dengan ini perlu kami sampaikan, ini kita kan ada di negara hukum. Nah, ini adalah pasal-pasal terkait yang belum kami ini kan, tapi kami sifatnya di sini memperingatkan, jangan sampai meneruskan kezaliman, karena bila mana diteruskan, ya kita juga punya kesabaran yang kita suatu ketika mungkin saja kita akan tempuh jalur hukum. Saya kira warning ini mewakili seluruh elemen orang-orang NU, baik struktural maupun kultural. Mereka pasti mengungkapkan hal yang sama. Kita juga sama. Awas jangan sampai LBY membuat muktamar tandingan dan membuat Jatman tandingan. Kalau mau ya membuat organisasi sufi sendiri, mandiri, tersendiri dengan nama yang lain, jangan Jatman. Mungkin perkumpulan Ahlut Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, Parman atau Patman. Nah itu boleh, silakan, tetapi jangan bawa-bawa NU lagi. Atau perkumpulan Ahlut Thariqah Al-Mu'tabarah Al-Indonesia, disingkat Parmin. Bisa, terserah LBY mau kasih nama apapun, tetapi jangan mencatut nama NU lagi, logo NU lagi, logo Jatman lagi.
atau namanya Ba'alawiyah Ahlut Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Karena LBY adalah Ba'alwi, perkumpulan Thariqah Ba'alwi ngumpul di situ, maka membuat perkumpulan bernama Ba'alawiyah Ahlut Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, disingkat Batman atau Batman. Silahkan, monggo, itu hak asasi ya. Dan kalau LBY memaksakan diri menggunakan atribut Jatman asli, menggunakan atribut NU padahal bukan bagian dari NU, menggunakan orang-orang PBNU, maka ini bisa dikenai pasal pidana. Bisa dituntut oleh PBNU dan dituntut oleh warga Nahdliyin. Nah, jangan sampai ahli thariqah sufi berurusan dengan pengadilan. Diketawain orang nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warning selanjutnya adalah kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi karena LBY ini dekat dengan Bapak Prabowo, ada koneksi di dalamnya, ada banyak orang-orangnya yang di sekeliling Prabowo, maka LBY kemungkinan besar akan menggunakan nama besar presiden. Bahkan dikhawatirkan LBY ini akan menggunakan strategi pemerintah untuk memecah belah NU atau minimal Jatmannya. Jadi strategi pemerintah kan begini, Jatman yang asli tidak dihadiri, Jatman yang palsu atau tandingan dihadiri. Maka kemudian lewat Kumham, pemerintah akan menyatakan bahwa yang asli yang dimenangkan oleh pengadilan yang sah inilah yang dihadiri. Artinya kalau ini terjadi, Presiden Prabowo datang ke acara Habib Lutfi Pekalongan dan kemudian lewat Depkumhamnya menyatakan Jatmannya Habib Lutfi inilah yang asli, maka otomatis akan terpecah. Akan ada dua kubu yang sama-sama kuat, yang sama-sama merasa asli, merasa resmi. Ini yang perlu kita hindari. Maka Tubagus Mogi Nur Fadil mewanti-wanti kepada Presiden Prabowo, jangan ikut-ikutan, jangan datang pada acaranya LBY di Pekalongan, jangan membuat statement keabsahan Jatman yang ini atau yang itu. Silahkan, ini masalah internal PBNU dan PBNU sudah menyelesaikannya tanpa bantuan pemerintah pun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah dua warning dari Kesultanan Banten, Tubagus Mogi Nur Fadil dan rekan-rekan yang tidak ingin ada kekisruhan setelah ini. Jadi kalau tidak ada acara atau manuver dari LBY, ya kita sudah tenang, sudah beres, sudah clear. Kongres sudah dilaksanakan, ketuanya sudah terpilih Kiai Haji Khalwani, kemudian agenda PBNU sudah selesai. Jadi itu yang diharapkan. Abah Lutfi bin Yahya legowo dan berislah, kemudian meminta maaf dan berbaik-baik dengan PBNU. Insya Allah selesai. Tetapi jika LBY melakukan manuver ini, yang akan menjadi ruwet, menjadi rumit dan menambah kekisruhan lagi. Tetapi pada intinya akan semakin memperburuk citra LBY sendiri, nama Habib Lutfi bin Yahya sendiri. Itu terserah, kita memang kasihan kepada beliau yang sudah tua, yang sudah sepuh, yang seharusnya menjadi tauladan, tetapi ini malah menjadi-jadi. Nah, ini tidak sesuai dengan jabatan, titel dan umur. Mungkin ada orang-orang di belakangnya yang mengompori. Mudah-mudahan LBY sadar dan kembali ke jalan yang benar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.